Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM F202101065 atas nama Resti Amelia, kelas F2 jurusan farmasi, tugas mata kuliah biologi sel dan molekuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi biomembran sebagai gerbang sel yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik dan fungsi biomembran. Yang kedua, epilepsi sebagai salah satu gangguan sistem transport pada biomembran. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama tentang karakteristik dan fungsi biomembran. Biomembran terdiri dari membran sel dan membran organel. Membran sel dan membran organel terdiri dari satu lapisan kecuali membran inti dan membran mitokondria. Biomembran merupakan sistem endomembran yang bertanggung jawab terhadap transport molekul dari luar ke dalam sitoplasma atau lumen organel dan sebaliknya. Membran sel yang menghubungi sebuah sel berukuran sekitar 75-95A mempunyai fungsi untuk membatasi keberadaan sebuah sel dan memelihara perbedaan kondisi antara isi sel dengan lingkungannya. Membran bersifat semi-permeabel karena membran turut berperan aktif sebagai filter yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi bahan yang dapat melintasinya dengan tetap, memelihara kondisi homeostasis sel. Berdasarkan fungsinya, membran sel memiliki karakteristik khas yang ditunjukkan melalui berbagai gugus senyawa yang menyusun membran. Karakteristik khas membran sel tersebut antara lain, yang pertama, tidak dapat dilewati oleh molekul agar sitoplasma yang sebagian besar mengandung protein tetap berada pada membran. Yang kedua, mampu menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mampu melakukan transport aktif, mampu melakukan transport air. Yang keempat, dapat dilewati oleh zat-zat yang larut dalam lipid. Yang kelima, dapat dilewati oleh molekul yang berukuran kecil. Yang keenam, mampu melakukan invaginasi misalnya pada proses fagositosis dan pinositosis. Sebelum ditemukannya teori membran sel oleh Seeger dan Nicholson 1972, teori tentang struktur membran sel digolongkan menjadi tiga, antara lain yang pertama teori lembaran, yang kedua teori bola-bola, yang ketiga teori dinamis. Susunan umum membran sel terdiri dari himpunan molekul lipid dalam kurung lemak dan protein yang terkait secara non-konvalen. Molekul lipid tersusun dari dua lapisan, yaitu bagian hidrofobik atau menjauhi air dan bagian hidrofilik atau mendekati air. Molekul lipid pada membran sel terdiri dari tiga golongan senyawa, yaitu fosfolipid dalam kurung terbanyak, kolesterol, dan glikolipid. Lapisan lipid pada membran sel bukan merupakan struktur lapisan yang kaku, melainkan merupakan struktur yang mempunyai sifat fluiditas seperti cairan. Sifat fluiditas selain dipengaruhi oleh struktur kimia bagian hidrofobik, juga dipengaruhi oleh adanya molekul kolesterol. Fluiditas membran berhubungan dengan ciri-ciri kekenyalan, kekentalan, atau kemudahan melakukan perubahan sifat fisikokimia untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan fungsi membran sel. Berdasarkan letaknya, molekul protein menyusun membran terdiri dari protein perifer dan protein integral. Glikokalik berasal dari retikulum endoplasma dan badan Golgi. Glikokalik berperan dalam proses pengenalan sel terhadap sekitarnya. Filtrasi bahan yang masuk dan keluar dari sel memelihara membran sel dan lingkungan sekitar sel. Mengandung enzim sesuai fungsi sel, serta ikut berperan dalam menentukan sifat antigenitas sel. Proses transport membran secara umum terdiri dari 4 proses utama, yaitu difusi, osmosis, transport aktif, dan endositosis. Sedangkan berdasarkan prosesnya, pengangkutan molekul melalui membran sel dapat dilakukan secara transport pasif, transport aktif, dan sitosis. Proses transport aktif merupakan proses transport yang tidak memerlukan energi secara khusus untuk mengangkut molekul melalui membran, karena molekul mampu melewati membran dengan adanya perbedaan
konsentrasi, dan perbedaan muatan listrik membran. Difusi merupakan proses transport molekul tertentu melalui membran karena adanya perbedaan konsentrasi. Osmosis merupakan transport zat pelarut melalui membran sebagai akibat perbedaan tekanan osmosis. Proses transfer aktif merupakan proses difusi yang memerlukan energi untuk memasukkan molekul yang sulit melewati membran dengan melewati gradien konsentrasi atau potential listrik. Berdasarkan arah transport molekul melalui membran sel, proses sitoplasma meliputi endositosis dan eksositosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua tentang epilepsi sebagai salah satu gangguan sistem transport pada miomembran. Epilepsi merupakan kelainan pada otak yang ditandai dengan adanya bangkitan epileptik yang berulang. Bangkitnya epileptik merupakan tanda dan atau gejala yang timbul sepintas akibat aktivitas neuron yang berlebihan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bangkitnya yaitu ketidakseimbangan neuron transmitter dan gangguan kenal ion pada membran sel. Proses penutupan kenal ion menyebabkan perubahan konformasi pada membran untuk kembali pada kondisi istirahatnya yang disebut sebagai proses deaktivasi atau repolarisasi, sedangkan inaktivasi disebabkan oleh adanya gerakan segmen bermuatan positif menuju kenal ion yang terbuka sehingga kenal ion menjadi tertutup. Epilepsi dapat terjadi karena adanya mutasi genetik pada gen yang mengkode protein kenal ion. Jika terjadinya mutasi pada kenal Na+, maka terjadi masuknya Na+ yang berlebihan, sedangkan keluarnya K+ tetap sehingga terjadi depolarisasi dan repolarisasi yang berlangsung berkali-kali dan cepat atau terjadi hipereksitasi pada neuron. Itulah pemaparan materi dari saya tentang biomembran sebagai gerbang sel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.